Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Apapun situasi hidupmu, bersyukurlah selalu. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita merenungkan bahwa kita menjadi murid Yesus agar nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan di surga. Dan agar nama kita terdaftar di surga, tentu kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disampaikan Yesus kepada kita. Syarat itu adalah setia kepada Yesus dalam kata dan perbuatan. Tidak hanya dalam kata, tapi dalam perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua yang dilakukan itu bertujuan untuk kemuliaan Allah dan demi tegaknya kemanusiaan yang sama dari setiap aneka latar belakang. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah melalui diri sesama yang ada di sekitar kita. Kita berbangga karena dalam nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan di surga dengan melakukan perintah Allah. Maka mari kita mau terdaftar dalam buku kerajaan Allah, kita lakukan segala perintahnya dengan baik dan setia. Percayalah, sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan itu untuk Allah, maka namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, keberhasilan kita dalam pekerjaan apapun di dunia ini semestinya membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong, tapi menjadi pribadi yang semakin rendah hati, karena semua yang kita lakukan karena Allah berbelas kasih kepada kita. Kerendahan hati itulah yang membuka pintu lebar bagi campur tangan Allah dalam hidup kita masing-masing. Sebaliknya, orang sombong sulit menerima masukan dari luar dirinya, terutama rahmat Allah dapat turun atas dirinya, memiliki kerendahan bagi kedatangan Allah di dalam. Orang yang sombong itu
tidak membuka diri bagi rahmat Allah. Dia terlalu membanggakan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, lalu lupa akan karya Allah dalam dirinya. Mari kita semua punya cita-cita, yaitu nama kita terdaftar dalam kerajaan Allah. Mari kita lakukan apa perintah Allah dalam hidup kita masing-masing, dalam tugas dan karya kita dengan setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan, baik di darat, udara maupun di laut. Dampingi rencana-rencana baik mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Biarlah perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Biarlah mereka mampu bersyukur akan penyertaan-Mu. Dan biarlah mereka boleh tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Tuhan, dampingi mereka agar sukacita yang mereka bawa daripada-Mu dapat mereka bagikan di tempat tujuan mereka masing-masing penuh dengan sukacita. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.